orang tuh ya. Kal- Kalau Pak Atta yang salah, ya itu wajar. Tapi kalau pengajaran yang salah, ya salah. Begitu. Ya, Oh, nggak boleh. itulah yang saya bilang sama Bulia. Yang kita counter itu pengajarannya bukan orangnya, tapi orang sering salah. Kita membenci orang yang Nah, bukan, pengajarannya itu itu yang yang salah. terjadi, Pak. Ya, saya ini guru loh. Saya ngajar salah, kira-kira terima enggak, Bulia? Nggak Enggak pasti lah. nggak. Nggak terima dong. Masa Iya. aku diajarin salah? Itu loh, makanya saya naik tuh gini. Itu untuk supaya adem. Kita nggak usah lah, betul. Ibu Angel tadi saya setuju. Jadi cuma gini ya untuk masukan Pak Bom. Mungkin tekanannya agak turun dikit Pak, agak rendah hati lah gitu. Itulah, kayak tahulah saya kalau Pak Bom kan orang Toraja, saya ini orang Dayak. Berbeda memang. Mulia orang Batak. Jadi kita nih sebenarnya Dayak, bersatu. Dayak mana, Pak? Toraja. Dayak mana, Pak? Dayak mana? Saya ini orang Dayak asli loh. Dayak mana, Pak? Saya ada Mandau ini, tapi nggak mau saya keluarin. Dayaknya Dayak mana, Pak? Saya Dayak Ngaju. Bapak dari mana? Oh, Nganjuk. Ya. Ya, jadi begini, ya jadi gini loh. Saya kenapa saya naik? Saya tuh gerak loh. Ini sudah 5 bulan sudah lah. Kita saling mengampuni aja. Sebagai orang Kristen, coba baca 1 Korintus itu bagus. 1 Korintus pasal 13 itu baca sampai habis. Buat apa kalau kita nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Sehebat apapun orang itu nggak punya kasih. Coba baca. Kalau kita baca sungguh-sungguh kita tuh menangis loh. Di situ diajarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah orang Kristen punya nggak? Jangan ngomong aja, tapi praktekkan. Makanya benar Matius pasal 7 itu. Bukan orang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi apa? Yang melakukannya. Itu di garis Amin. bawah melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, sudah enggak kita melakukan firman Tuhan? Itu aja, jawab masing-masing tanpa kita menghakimi. Sudah Betul. umum saya turun ya. Atau saya mendengar Setuju, aja. Pak. Pak Atta, sabar dulu, Pak Atta. Pak Ya, Ais, ya. Ya, jadi Pak Atas sebentar, host. sabar dulu. Sabar dulu. Masuk Saya ini sedikit, mau host. nyetir sebentar. Oh, ya. Nanti ya saya mau nyetir. Jadi apa yang Pak Atta sampaikan itu yang memang kenyataannya. Kita ini kan fokus ke pengajaran. Nah, kayak kalau Mas mau ikutin pola pikir mereka ya ndak ada habis-habisnya memang. Suami saya kalau kita lagi berdiskusi lintas iman di lapangan itu berbagi dengan pengetahuan teologi, dia aja dipanggil pendeta padahal dia bukan pendeta. Bahkan sampai kita bilang, aduh, maaf ya, suami saya bukan pendeta. Oh, enggak apa-apa, dia tuh luar biasa tuh. Kita anggap dia pendeta kok. Dia luar biasa ininya. Apa bedanya dengan Pak Bom Bom? Kalau saya panggil Pak Bom Bom itu pendeta, kenapa? Selama pengajarannya benar, kenapa? Masalahnya di mana? Enggak masalah kan kalau saya panggil Pak Bom Bom itu pendeta, teman-teman semua panggil Pak Bom Bom itu pendeta. Kenapa sih kependetaan seseorang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan itu pengajarannya. Justru kita bangga. Ada orang yang bukan pendeta misalnya, tapi pengajarannya hebat luar biasa. Ya enggak masalah kan kalau kita panggil dia pendeta karena pemahamannya dia sama seperti pendeta. Yang perlu dipertanyakan itu ada yang ngaku-ngaku pendeta, tapi ajarannya sesat. Oneness, Jesus only, SSY. Saya justru pertanyakan pendetanya. Kok bisa ngajar ajaran sesat, ajaran bidat? Itu bukannya pengajarannya benar, kita malah sibuk cari tahu kejawatannya lah. Pendeta apa enggak nih? Benar enggak dia pendeta atau tidak? Gitu loh, seperti si Tina Mary nih di bawah. Ini kan sudah Saya- komplotan pencemooh nih. Saya setuju kali ya. Jadi itu Iya. jadi kita nih bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat karena sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita itu tuai nanti, betul nggak? Betul. Tina Mary itu dia JO dia. Iya makanya dia kepanasan kalau masuk di komal saya. Nggak singgung dia, nggak pernah bahas tentang dia. Aku nggak kenal dia. Panas saja di komal saya. Kenapa? Kebencian sudah dipelihara dalam dirinya. Nggak tenang kalau nggak masuk di sini menghujat. Nggak tenang kalau nggak memframing. Saya justru kasihan lihat dia. Tapi ya mau gimana ya? Sudah tersesat ya. Mau dia apa? Bebal ya tinggalin. Coba kalian bayangkan ya, kalau saya ini punya
Komal 1 juta penontonnya. Saya salah ngajar masuk kemana semua tuh nanti. Wah, masuk ke sesat dong, Pak. Iya. Silakan lanjut. Saya lagi sementara nyetir. Ya, saya hanya mau mengatakan begini tadi tentang kasih, betul ya, Pak Atta ya, yang menjadi seorang guru, bahwa kita mengasihi. Tetapi harus kita lihat juga di dalam kekristenan kita mengenal kasih agape, kasih pileo, kasih juga yang eros, dan kasih storage, yang artinya ketika di dalam pengajaran ya, kalau kita sedang betul-betul kencang di dalam kata-kata, artinya bukan kata-kata yang membanggongkan ya, kata-kata yang benar-benar memang keras dalam arti kata, oh itu salah, kamu ini begini-begini misalkan ya. Lalu di bawah typing katanya ajaran kasih, biasanya itu tuduhan dari sebelah karena mereka tidak mengenal apa arti kasih sesungguhnya. Nah, kasih di dalam pengajaran juga tuh menghajar orang-orang yang membengkokkan, nah gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika menghajar, ya. Memang ada firman Tuhan kasih itu menghajar bagi orang-orang ya yang membengkokkan firman Tuhan, gitu. Memang pantas dihajar kalau membengkokkan firman Tuhan. Tetapi kasih yang bagaimana? Yang kita seperti Tuhan Yesus katakan, bila ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Berdoalah bagi orang yang menganiayamu, mintalah berkat bagi orang yang memfitnah atau apapun ya. Itu kasih yang di dalam apa? Perbuatan, bukan pengajaran. Kalau pengajaran, Yesus punya Tuhan, boleh poligami, udah ya. Lalu dikatakan Tuhannya ada 3, Allahnya ada 3, sejak kapan? Lalu dikatakan rancangan si iblis song, nah itu. Tetapi karena kita mungkin menyebut namanya, yang dilihat namanya tuh orang. Padahal kita sedang mengatakan pengajaran ini, yang ini tuh harus diluruskan keluar dari mulut si orang itu. Begitu. Ya, jadi jangan salah paham. Ya, jadi memang pengajaran yang tidak benar itu kita luruskan, kita bertanggung jawab. Bahkan kita boleh menghajar orang itu. Yang mengajar dengan bukan mengajar juga enggak, dengan kata-kata. Ya, kamu adalah pengikut sesat. Kau adalah anaknya si iblis song. Ya, kalau berdusta kan begitu. Ya, lanjut, itu yang saya mau utarakan tadi. Silakan. Pak Bom, izin ya Kak Lia. Ada sedikit aku agak bingung ya masalah tentang apakah Yesus sampai saat ini masih tetap hamba atau bagaimana Pak Bom. Soalnya saya belum menangkap gitu. Kalau saya sih dalam pribadi ya Pak Bom, Yesus itu sudah bukan hamba lagi karena kan dia sudah di surga kan. Gitu. Jadi kalau dia masih tetap hamba sampai detik ini, berarti dia itu bukan Tuhan lagi, masih bisa disuruh lagi gitu kan. Gimana Pak Bom? Tidak, hamba itu kan Tuhan melayani kita sebagai perantara. Hamba itu bukan hamba seperti pembantu, bukan. Kan di 1 Yohanes 2 toh, Yesus sebagai perantara. Kan Yesus bilang, dia bukan untuk mau dilayani tapi melayani. Matius 20 ayat 28. Dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Jadi hamba itu bukan kita lihat seperti hamba apa? 1 Yohanes 2 ayat 1. 2 ayat 1 sampai 2. Lanjut Pak Bom, lanjut. Betul. Jadi memang bukan hamba seperti waktu Yesus di dunia, bukan. Dia hamba. Nah, ini yang saya kan ada ribut dan teman-teman yang lain, ada 2 orang yang keras kepala nih kan. Nah, dia Yesus kan firman Allah. Nah, sekarang Yesus sudah kembali ke surga memakai tubuh kemuliaan seperti manusia. Catat ya, Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus itu imam besar kah tidak? Ya, imam besar. Nah, inilah kan mereka bilang fungsinya imam besar itu apa? Berdoa, memberikan sebagai perantara, membawa korban. Nah, korban itu kan sudah selesai.
Sekarang tugasnya, ya itu yang sebenarnya saya mau diskusi dengan orang itu, saya masuk di tabernakel. Dia nggak ngerti tabernakel. Jadi tabernakel itu sudah selesai. Dalam arti sudah apa? Dia sudah masuk, ukupan itu sudah masuk bersama dengan Bapa. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Secara ontologi dia satu. Jadi kalau mau bilang Yesus sampai sekarang masih berdoa, pertanyaan saya, di mana Yesus setelah bangkit 40 hari dia berdoa? Paham ya? Yang saya maksud ya? Setelah Yesus 40 hari dia ada berdoa nggak? Kan tidak. Betul nggak? Nggak ada. Setelah Yesus ke Bilang surga kita tidak dia ada berdoa tertulis. nggak? Nah itu kan sebagai ikutin. Apa kita ikut aturan saja? Nah kalau sekarang mereka bilang kalau Yesus imam berdoa sekarang, coba tunjukkan sama kita setelah Yesus mati bangkit 40 hari dia ada berdoa nggak? Kan tidak. Nah kalau memang mereka bersikeras mengatakan bahwa Yesus sebagai imam berdoa, tanyakan cuma satu. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan atau manusia? Teman-teman, kalau mereka memang sampai Tuhan. sekarang Yesus masih sebagai manusia berdoa, oke. Yesus masih sampai sekarang masih manusia berdoa. Tunjukkan ayat di mana? Tidak ada toh? Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, Roh Kudus itu Tuhan nggak? Roh Kudus itu Allah nggak? Allah nggak? Allah kan? Dia Allah itu juga, Bang. Oke. Karena dia Oh, adalah Allah, Allah, bukan Allah. Tuhan, dari Allah ya. Tritunggal, Bang. Oke. Firman pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Nah, Allah. Pertanyaannya, si begundal itu, Blankon, mereka mengatakan sampai saat ini Yesus berdoa. Di mana ayatnya Yesus berdoa setelah dia bangkit 40 hari di bumi? Terus dalam kitab Wahyu mana Yesus berdoa? Oh alasannya, oh karena Yesus imam. Oke, saya kasih tantangan ya. Karena Yesus imam, Yesus berdoa. Pertanyaan saya, berarti firman dalam keadaan manusia ada di surga, dia berdoa. Pertanyaan saya, kalau begitu Allah berdoa enggak? Pasti kalian bilang tidak kan? Coba tolong suruh orang yang bilang Yesus berdoa. Tidak lah. Tolong jelaskan sama saya. Roma 8 ayat 26. Di situ pneuma, Roh Kudus, pneuma berdoa. Berarti Roh Kudus juga punya Tuhan. Ada 3 Tuhan. Ada 3 Tuhan. Woi, kamu lebih daripada Paulus kah? 1 Korintus 8 ayat 6. Wih, wih. Ingat ya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ayat Roma 26. 8 ayat berapa Pak Umum? 26. 26. Lanjut, Pak. Itu langsung skakmat. Satu ayat itu skakmat bila Yesus pun Tuhan. Tanya itu seperti tadi saya sampaikan. Ikut, mereka bisa jawab. Tanyakan, di mana setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus 40 hari setelah bangkit, Yesus berdoa. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Tanya lagi, di mana kitab Wahyu Yesus berdoa? Yang ada itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wahyu 17 ayat 14, Bapak catat. Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat 16. Itu Tuhan itu sudah berapa dalil. Dan Bapak, iman saya, ya Bapak catat ya. Iman saya, tadi 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Allah saja, titik, tidak pakai koma. Kata saja berarti jangan kita tambah itu. Tuhan saja. Oke? Saya punya lidah, lutut bertekuk lutut, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 2 ayat 11. Mulut saya dan lidah saya mengaku Yesus Juru Selamat saya. Roma 10 ayat 9. Terus saya mau bilang Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus punya Allah Bapa, ya. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Itu hanya ajaran modern. Bapak-bapak gereja sudah ultimatum. Tidak ada Tuhan 3, Tritei, tidak ada. Kita semua bilang, Pak Lidara, Tuhan Yesus memberkati, Ibu Lia, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang bilang, Tuhannya Yesus memberkati. Oke? Titik. Silakan kalian menilai. Itu aja. Makasih. Ya, shalom.
Ya, lagi kebenaran lagi live. Ya, Bulia. Shalom semuanya. Lagi istirahat dulu saya. Ya, saya cuma mau nawarin Bulia jadi ikut nggak, Bu? Saya ini terus nih Bulia nih. Karena dari kemarin nggak jadi terus. Bulia. Saya nggak ditawarin, Babe. Iya, semua di sini saya tawarkan. Saya tawarkan ikut saya nanti bulan Maret ke Turki dan April ke Israel supaya saya tipu kalian, saya gelapkan duit kalian. Ya. Itu berapa? Babe, Yang Paketnya berapa? Babe, diam dulu, orang saya lagi ngomong. Babe. 1 menit saja. Babe, Apa? saya dengar informasi kayaknya nanti Ibu Liana nanti jadi bosek Israel dengan Koawi bosek Israel. Ya bagus, Dua orang. puji Tuhan. Tapi kan dia masih terpengaruh oleh si Binep. Ya, jadi gini, yang di Komal ini atau yang dibawa kalau mau ikut silakan. Pasti duit kalian saya gelapkan. Saya mau ikut Babe, Itu tapi nggak ada itu paketnya biaya, berapa itu, Babe. Be? Jadi ya Kalau ke Turki besok itu 28 juta kurang kira-kira. 28 juta. 28 ya 30. Kalau ke Israel besok kalau ketiga negara itu 48 sampai 50 lah kurang lebih ya. Nanti ada daftarnya karena nanti kan setiap perjalanan kan ada flyernya, ada brosurnya, itu tertulis kan semua lengkap di situ. Persyaratannya apa. Dan saya punya 10 travel. Maksudnya saya kerjasama dengan 10 travel. Bahkan sekarang juga mereka ada 5 travel lagi mau kerjasama, jadi 15 travel. Jadi setiap tahun travel saya berbeda-beda. Kenapa? Mau tahu alasannya? Tapi bagi begundal setan hantu belau kan, Palidara tuh tiap tahun travelnya ganti karena sudah nggak dipercaya biji bapak kau. Kenapa saya ganti-ganti travel? Karena satu, menjaga privasi dan ide. Pertama. Kedua, karena travel ini juga bersaing, memberikan harga yang kompetitif. Artinya, ketika nanti saya mengadakan event ini, saya akan tawarkan ke semua travel. Ini saya punya event ini, saya ada rencana. Silakan kasih daftar, kasih tujuan destinasi namanya itinerary, kasih itinerary-nya dengan biayanya berapa. Nah itu masing-masing travel tuh berbeda, ada yang beda $100, ada yang beda ini, tetapi destinasinya berbeda juga. Ada yang harganya lebih tinggi tapi destinasinya eksklusif. Karena perjalanan travel itu ke Israel bukan seperti beli kacang goreng atau nenek moyang mau jalan-jalan. Masing-masing di Israel itu ada destinasi-destinasi eksklusif, ada destinasi-destinasi yang menengah, ada destinasi yang klasik namanya. Kalau yang destinasi klasik seperti yang diadakan yang lain-lain itu murah, ya. Karena destinasinya klasik, yaitu destinasi yang itu saja. Contoh, destinasi klasik itu ke Church of Nativity pasti, Golgota, ya, Taman Getsemani, kemudian ke mana Dome of the Rock, terus kemudian ke tempat-tempat yang ada di Alkitab, tetapi tidak keluar dari situ, tidak ke Goa Makpela, tempat makam para leluhur Abraham, tidak ke City of David, tidak ke Kaisaria, tidak ke tempat kelahiran Raja Daud, tidak ke tempat kuburnya Nabi Yesaya,
Nah, kalau kita tujuannya destinasi ke sini, harga pasti akan naik, akan lebih mahal. Daripada maka setiap saya menawarkan, pasti orang ini, di sana lebih murah, betul apa betul? Oh, sana lebih murah Pak, sama yang ini, kok Bapak lebih mahal? Ya, tapi lihat dulu, sama aja kita makan di warung. Makan di warteg ayam goreng, sama-sama ayam goreng 15.000. Kita makan di restoran ayam goreng yang sama 50.000. Gitu loh. Ya. Begitu. Jadi itu. Terus kemudian saya mau mengatakan bahwa ya, bagi orang-orang yang bodoh dan tolol, ya. Saya sih nggak pernah marah, cuman sambil bercanda aja, cuma saya tegas saja. Ada yang mengatakan bahwa, oh Pak Lidara itu pindah-pindah travel karena sudah nggak dipercaya oleh travel yang sebelum. Biji Bapak tahu, aku bilang. Biji Bapak nenek moyang tahu. Saya semua travel selama 12 tahun ini. Semua percaya kepada saya. Ya, saya mengganti-ganti itu karena ada apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus cerdik. Kalau saya lewat jalan situ terus, gampang saya dicegat orang. Betul apa enggak? Karena saya siapa? Ya. Maka setiap tahun harus saya ganti terus. B, izin tanya B. Gitu, ya. Itu yang membuat harganya berbeda antara yang Babe bilang tadi itu apa faktor yang membuat itu jadi berbeda? Iya, destinasinya Pak. Karena kalau destinasi yang klasik itu tidak berbayar. Paham nggak? Gitu. Ya. Gratis. Tetapi kalau destinasi yang eksklusif berbayar, satu orang masuk itu $10 sampai $20. Wow. Iya, itu yang orang-orang bodoh itu nggak tahu. Tapi sok tahu. Yang ngoceh-ngoceh itu setan-setan, iblis hantu blau. Saya pikir itu destinasinya itu jadi mahal karena faktor Enggak. jaraknya. Ternyata faktor itu ya. Bukan. Satu faktor jarak, kalau jarak nggak apa-apa. Faktor berbayar. Karena kita ke Israel tidak mungkin satu kali untuk mengetahui. Bahkan orang yang ikut saya sampai 5 kali untuk destinasi yang berbeda. Mereka yang minta, Pak, kalau bikin jangan ke sana lagi karena saya sudah. Saya maunya ke sana, Pak, ke sana. Oke. Tapi harga tinggi. Nggak apa-apa Pak. Oke, jalan. Ya, itu seluk-beluk travel. Kalau nggak tahu jangan banyak omong. Itu setan komal sampah, hantu blau. Nggak tahu. Ya. Paham? Jadi kalau travel itu kita perjalanan, saya saja ke sana tuh, nanti saya tunjukkan fotonya. Saya dengan pendeta Mel Atok, Gilbert Lumoindong, ya, terus Mano Arfa, itu semua saya sama mereka ketemu. Kita di sana, kita melayani di sana. Mereka bawa rombongan mereka khotbah, saya pun dengan rombongan saya khotbah. Gitu loh. Kalau kita di Israel itu ketemu sama seluruh pendeta, bahkan seluruh dunia. Makanya saya punya teman-teman pendeta hampir di seluruh dunia. Dan kita komunikasi terus. Ya.
Jadi kalau yang mau ikut, Beli nanti Babe. Banyak uang itu. siapa? Ayo, kalau mau ikut Bulia, ayo daftar besok. November kita juga ada lagi, saya ada lagi. Jadi 1 tahun ini 3 kali. Besok Turki, 7 gereja mula-mula, jemaat mula-mula, kitab Wahyu. Kemudian April, kan bros itunya sudah saya itu di YouTube saya tuh, udah hampir 3 bulan ini. Ke Israel, tapi Israel saja besok. Ayo cari dana buat bom-bom Ya, ke Israel. cari donasi. Ya, yang mau. Ya, terus November kita juga ada 3 negara, 4 negara, Uni Emirat Arab, Dubai, Brimo. kemudian Yordania, Mesir dan Israel. Ya, itu. Dan travel saya berbeda-beda setiap perjalanan. Ya, bahkan travel yang kemarin yang difitnahkan mereka sudah telepon, Pak, sama saya dong Pak. Masa Bapak nggak ini? Enggak, lu selesaiin dulu masalah itu. Tuh, karena setan hantu belau tuh lagi ngomongin. Iya Pak, suruh aja mereka ke sini telepon. Masa telepon aja nggak bisa? Nggak punya duit? Saya kasih uang untuk bayar beli pulsa kalau nggak bisa telepon. Masa gampang kok dibikin susah, tinggal angkat telepon aja. Mesti koar-koar kayak mulut, kata bom-bom pantat ayam. Itu loh ya. Yang kalau mau ikut, karena tanggal besok pertengahan akhir Februari sudah tutup, udah nggak bisa lagi karena Maret kita sudah berangkat. Ya kalau mau daftar silakan, nggak mau daftar juga ya syukur, karena kita juga tetap berangkat. Karena pengikut saya bukan dari Komal sini saja, bukan dari Komal itu, dari jemaat-jemaat gereja banyak ya, yang pengikutnya. Dan sudah mendaftar itu sekitar sekarang sudah 25 orang. Dan kita travel, kenapa? Pertanyaannya kan Bulia ya, dari waktu itu kan Bulia mau daftar kan saya Uber terus kan Pak, Bu ya. Bu, daftar Bu, kenapa? Daftar, harap diketahui, harus kasih down payment, karena apa? Karena kita travel, saya travel dengan pihak penerbangan dan pihak perhotelan sana, itu harus ada kerjasama dan harus ada booking. Karena pesawat bukan nenek moyang kalian, channel-channel sampah. Pesawat itu semua orang dari seluruh dunia itu tujuannya sama. Jadi kita harus booking seat namanya. Maka travel saya dikasih jatah 25 kursi. Nah 25 kursi ini sudah harus dibayar down payment-nya. Minimal 1/4 dari harga tiket sudah harus masuk ke penerbangan. Itu harus masuk kapan? 6 bulan. 6 bulan sebelum keberangkatan sudah masuk DP untuk booking seat. Maka itu semua peserta harus bayar DP minimal 10 juta. Atau kalau di kurs dolar itu minimal 200 ya, 200 atau 300 US dollar harus booking. 2 bulan sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Karena apa? Karena itu untuk urus visa. Visa itu 4 negara. Visa itu nggak pakai liurnya nenek moyang, pakai uang. Terus harus hotelnya harus dibagi, peserta ini ada berapa. Ini peserta ini di hotel ini, peserta ini kamar sini, itu harus dibagi. 6 bulan itu udah harus kita atur. Saya yang pusing ngurusnya.
Itu loh. Ya. Yang peserta enak, tinggal berangkat, naik pesawat ngeng, sampai sana tidur, jalan-jalan. Saya yang pusing ngaturnya. Gitu. Ya. Jadi para channel sampah, nenek moyangmu suruh bikin travel supaya tahu. Ya, channel sampah yang teriak-teriak itu gitu. Ya, sudah. Ya, gitu. 10 detik saja, 10 detik. Nggak bisa, belum. Saya belum. Sebentar dulu. 10 detik aja sebentar. Nggak bisa. sebentar. Kalau bom-bom 10 detik tuh jadi 10 menit soalnya. Nggak, benar, 10 detik aja. Ya sudah, sana. Hai Metatron, kau sementara di Belanda. Lagi dicari imigrasi dan polisi, kau harus posisi pulang. Hai Metatron, kau pulanglah karena kau ilegal. Kau lagi ditunggu Babe Lidara di Indonesia. Terima kasih, sudah. Siapa dia gue nungguin. Suruh dia mana sama nenek moyangnya suruh tunggu. Ya jadi itu ya. Jadi bikin perjalanan ini ya itu bukan pihak travel. Harus diketahui ya. Yang membuat perjalanan bukan travel. Travel hanya sarana. Yang bikin perjalanan, yang bikin semua rencana perjalanan destinasi saya yang menentukan. Travel tinggal oke Pak, biayanya sekian ya, sama seperti pendeta yang lain begitu, termasuk Gilbert. Nah Bulia saya tanya, waktu itu Bulia pernah mau berangkat nggak? Ya. Waktu itu dengan ada pendeta kita, saudara kita Jeki Sembiring, dulu pernah mau berangkat. Iya. Dan Sama Mak Lina Wijaya dulu. iya, sama Lina Wijaya, Jeki Sembiring, terus sama saya. Jadi travel, waduh rame bener. Lagi di mana ini, host? Jadi Jeki Sembiring waktu itu travelnya dengan travel saya hampir bersamaan mau berangkat. Dan Lina Wijaya waktu itu pernah hubungi saya. Mau berangkat juga ya? Iya. Wah saya juga mau berangkat. Sama siapa? Sama Pastor Jeki Sembiring. Oh ya saya bilang ya. Ya silakan aja. Tapi gimana Gimana kalau pesertanya Babe dipindahkan ke Jeki Sembiring? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Silakan aja nanti kita ketemu di sana. Saya berangkat. Rombongan Jeki Sembiring tidak pernah berangkat. Kenapa Bulia? Coba ceritakan karena apa? Tidak jadi berangkat saat itu karena tidak memenuhi kuota. Jadi kita yang sudah mendaftar, yang sudah DP sebagian itu mau dipindahkan ke travel lain. Cuma kan kita tidak kenal. Nah saat itu kan Mbak Lina Wijaya dengan Bang Pastor Jeki batal diberangkatkan. Kalau seandainya saat itu memenuhi kuota, Mbak Lina Wijaya dengan Pastor Jeki berangkat. Kuotanya berapa? Kuotanya berapa? 20. 20. Kemarin saya tegas, kemarin itu si CP sama rombongan Winef berapa orang? 4 ekor cuma 4 ekor. Memenuhi kuota nggak kira-kira, host? Memenuhi kuota nggak? Tidak. Memenuhi. 4 enggak, kuota 15 itu atau 20 orang baru bisa berangkat. Ya kan gitu. Ya, sedangkan kemarin
rombongan yang kemarin yang digoreng-goreng sama channel sampah cuma 4 orang. Berangkat nggak mereka? Nggak bisa, Nggak bisa berangkat. Tapi rombongan kemarin 4 orang berangkat. Hebat nggak? Bulia berapa kemarin terkumpul Jeki Sembiring? Cuma berapa? 5 kalau nggak salah. Cuma 5. 8. 8. Nggak berangkat. Saya 4 orang aja berangkat. Coba. Bagaimana menurut penilaian Bapak Ibu Saudara? 4 ekor lo berangkat. Terus masih difitnah sama channel-channel sampah itu. Mendigelapkan. Biji Bapak tahu, biji nenek moyang tahu. Botak yang bilang. Ya, saya bilang, ya maaf ya, biji nenek moyang kau bisa berangkatkan 4 orang. 4 orang bisa berangkat ke Israel, 4 ekor. Tuh, Jeki Sembiring 8 orang batal. Siapa aja kemarin 4 orang itu, Be? Yaitu si Donatur Liliana Sugi dengan suami, CP dengan istri. Winef gagal karena patah kaki 3. Jadi 4 ekor yang berangkat. Kira-kira biji nenek moyangnya channel-channel sampah itu bisa nggak berangkatkan orang 4 orang? Walaupun bayar 3 kali bayar. Udah bayar pertama, bayar kedua, bayar ketiga. Double. Bisa berangkat. Nih kepala saya taruhannya. Jadi 4 orang itu berangkat tapi dengan harga yang sama. Sama, tetap harga. Wah, bagus itu. Enggak bagus, orang saya gelapin kok. Bu Angel jangan begitu, itu fitnah namanya. Ya, memfitnah gelapin, tapi maksud aku amazing grace, amazing banget itu Babe bisa berangkat. Bu Angel memfitnah saya karena bisa berangkatkan 4 orang. Betul. Itu fitnah itu. Seharusnya nggak berangkat karena saya gelapin. Iya. Saya makan uangnya. Babe, kalau sakras entar dulu. Ini lagi serius Babe. Babe pakai Oh, ini segala. sakrasisme. Ya, jadi gitu. Ya. Gitu. Makanya karena hati busuk. Ya. Karena hati busuk. Babe, terus berangkat 4 betul. orang. Babe berangkat 4 orang, itu kan amazing. Tapi maksudnya yang difitnah dari siapa? Fitnah orang yang berangkat dalam satu itu apa orang lain yang memfitnah Babe? Woi Babe. Nah, kenapa jadi diem nih? Oke, iya gitu Bu Angel, sorry ke mute. Soalnya saya di mobil. Saya di dalam mobil. Jadi saya yang lagi- memfitnah Babe itu orang dalam di situ apa orang di luar? Orang di luar ada kakek-kakek lagi nggak tahu. Yang istrinya kabur sama orang, ngoceh bahwa katanya, "Wow, itu dia memang biasa begitu, biji nenek moyang kau." Ya kalau 4 orang berangkat nggak mungkin itu ada penggelapan, yang ada pemfitnahan oke. Enggak, itu saya gelatan. Mereka Oh nggak iya berangkat. sakras lagi nih Babe ah. Mereka nggak berangkat kok. Babe, Itu yang Babe. berangkat, yang diem Babe. dulu. Saya mau kasih tahu yang berangkat 4 orang itu cuma rohnya doang. Babe. Ya. Hoi. Hoi. Itu yang bicara itu ada kakek-kakek yang ngaku pendeta, istrinya dibawa lari orang ya? Itu ya? Ya katanya begitu saya dengar. Oh, yang kakek-kakek yang mulut besar itu ya? Iya. Yang selalu rempong dengan mama-mama ya? Oh, dia Iya. bilang yang istrinya dibawa lari orang. Iya. Oh ya sudah ya. Katanya. Sudah berangkat Babe ya. 4 orang berangkat kemana aja Be? Asik banget Be, itu mah VIP Be. VIP, mereka jalan-jalan di Dubai. Babe Ya. lupa saya berarti.
Ini Pak Kenapa? Atta. Oh, Pak Atta nggak berangkat. Nah, sorry, ini serius. Ini tanya nih manusianya, Pak Atta bisa berangkat ke Israel karena siapa? Silakan. Sudah kita bisa berangkat Babe, kita main gitar di Bethlehem, ingat nggak? Karena siapa? Itu travelnya Babe lah. Tuh, nih Pak Atta ini sepenuhnya ditanggung oleh seorang yang baik hati, donatur. Apa saya gelapkan Pak Atta duitnya? Nah, itu ada foto-foto gitu. Babe digelapkan itu Babe. Nah ini saya baru bilang ini Babe yang gelapin nih. Ya kan Nah, Ben? ya itu, ya betul. Ini serius ini Babe, aku bicara sebentar. Silakan. Ini sebentar Pak Atta. Ini saksi hidup. Silakan Pak Atta cerita bagaimana Pak Atta bisa berangkat ke Israel. Silakan, saya diam. Ya, begini teman-teman, ini ya, ini klarifikasi bahwa saya berangkat itu tahun 2022 karena kemurahan Tuhan ya Babe ya. Saya juga tidak mengira. Ini suatu buat saya amazing ya, suatu kesaksian nyata. Itu ketika Babe Lidara bilang, ayo Pak Atta. Pokoknya singkat ceritanya begitu, kita berangkat. Saya juga dulu nggak percaya kok bisa ke Israel sedangkan saya paspor aja nggak punya ya sampai Ibu Lidara ngasih tahu saya masukan, ayo Pak Atta kamu ke imigrasi. Aku benar nggak pernah keluar negeri, bayangkan ya namanya orang kampung. Miris memang, tapi ya dengan bantuan ibu diarahkan ya Pak Atta ini caranya gini ya udah saya ke Jakarta, singkat cerita ke Jakarta ya ketemulah kita. Nah disitulah kita ketemu ya Babe ya. Akhirnya saya bagaimana perjalanan yang 8 jam itu naik pesawat ke Dubai gitu ya. Saya nggak pernah naik pesawat yang gede kayak gitu. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya disitulah kita bisa saling menguatkan. Babe bilang, Pak Atta kan punya talenta gitar ya, bawa ya, kebetulan kita main gitar gitu. Itu ada foto-fotonya, saya nggak bisa kasih di sini ya. Saya punya bagaimana kita ke Dubai. Jangan nanti Pak. Jangan Pak Atta ntar dipitnah lagi Pak Atta nipu. Enggak lah. Ada fotonya. Sampai ke Mesir, terus akhirnya terakhir kita ke 7 gereja itu ya di Turki. Ada itu. Nah, bahkan Pak Atta ini perjalanannya kita 14 hari. Ya, lama sekali. Pak Atta ini 4 negara dari Yordania, Israel, Mesir, keluar dari Mesir terbang lagi ke Turki. Hebat kan? Pak Atta keluar nggak 1 perak pun untuk bayar travel? Karena sudah ditanggung. Semuanya dituntut kan itu. Ditanggung semua. Siapa yang nanggung? Karena kemurahan Tuhan ya. Yang nanggung siapa? Ya ada yang travel itu kan, yang itu karena ada yang ada donatur yang memberikan uangnya kepada saya itu sebesar 58 juta dan saya bayarkan untuk Pak Atta berangkat. Betul. Kalau nggak dibayar saya nggak berangkat Pak. Sampai baju koper saya yang siapa yang siapkan Pak? Kedinginan. Saya Pak Atta ini sampai koper baju pun kita siapkan karena dia punya talenta. Dia bantu saya pelayanan dengan main gitar. Dengan Pak Lobo, Pak King. Ya. Betul Pak Atta? Ya. Gitu. Ini Jadi kan iya, jadi saya gelapkan semua uang ini. Kaya saya. Ya, Bu Angel. Jadi kalau yang mau ikut besok, ikutlah. Pasti saya gelapkan uangnya. Asik. Bu Angel nggak kenal saya ya Babe ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah lama kenal. Ya. Miris memang. Itu ya Babe.
Iya, miris memang karena fitnahan ini terlalu keji gitu buat kelompok mereka ini yang mengfitnah Pak Bom dengan Mbak Beli Dara mengenai tentang travel ya. Jadi teman-teman di bawah ya harus cerdas lah. Jangan mudah percaya. Nah, Mbak Beli Dara sudah menjelaskan semua. Saya pikir sudah clear gitu ya. Ya terpulanglah dari kalian di bawah kalau mau masih percaya aja dengan komalnya si pencemooh ya silakan. Nggak rugi juga buat kita, nggak untung juga buat kita. Masing-masing kembali kepada kita saja. Itu. Jadi saya pikir sudah jelas itu ya. Masih ada lagi mau ditambahin, Babe? Ya, jadi itu ya. Belum lagi nanti naik yang lain. Kayak si Mae, Bu Fadila, kalau ada naik. Fatimah. Iya, nggak ada nih. Coba ini. Suruh undang Coba deh naik. apa? Ya, coba tag Ibu Fadila deh. Siapa yang berteman dengan Bu Fadila? Iya. Ini Biar mereka juga angkat suara biar enak jelas gitu. Iya, ini ada Babe aja. ada bocah NPD DO mau ngotot mau ikut. Saya bilang jual dulu sempak mamamu. Supaya bisa ikut kau. Itu saya bicara sedikit dulu teman-teman. Itu kiamat itu kartunya kami pegang semua, cuma kita nggak mau bicara. Jadi kiamat, kau lebih baik bertobat. Kau kartu kami pegang semua ya. Kau bilang kau tamat kuliah, kau jangan bohong-bohong, kau pegang semua itu ya. Ya, yang Babe bilang itu betul. Kau punya kartu tuh saya udah pegang semua, tidak mungkin saya mau jual. Tidak. Jangan bela-bela saya, ntar dibilang kita sekongkol, kau bosnya. Ya, kiamat ya. Ya. Kau punya kartu tuh kau ada pegang semua, ya. Yang tadi Bebe bicara tuh nominal itu saya tahu ada berapa juta saya tahu, ya. Jadi lebih baik kau diam sudah, tidak usah ngomong. Jangan sampai kau bikin saya darah tinggi naik, saya kasih tunjuk dia punya nota-nota semua di sini ya. Ada semua itu. Kau tanda tangan semua. Gini. Saya nggak masalah, kalian angkat saja. Kalau perlu channel-channel sampah itu, kakek tua itu, dan anak bocah-bocah kecil itu yang ngoceh segala macam yang ada di channel sampah itu, kalian angkat. Kalian besarkan ini, justru nama saya makin besar, puji Tuhan. Ya, nama saya makin besar. Bang Lidara, ini kami tidak berhak itu untuk menyinggung pribadi orang. Tapi kalau ada pengajaran yang keluar itu yang kami akan sanggah di sini. Setuju, Gitu. setuju. Tapi kan ini masalahnya kan ke saya, Pak Arnold. Ya, kalau pengajaran pasti saya setuju harus dihajar. Ya, saya setuju. Tetapi ini masalahnya kan fitnah. Makanya saya bilang silakan kalian fitnah terus. Saya nggak akan klarifikasi lagi. Saya nggak akan bicara lagi. Saya hanya akan saya akan bicara pengajaran saja. Ya, tetapi ini karena ini di roomnya Bulia, saya pinjam dulu sebentar karena saya tidak pernah mau buka TikTok dulu karena masih banyak setan. Takut saya kemasukan setan. Buka aja Bang, nanti kami yang ramaikan Bang. Takut mau beritakan kebenaran firman, beritakan aja Bang. Takut saya setan masuk Pak, saya masih manusia, ntar kesetanan saya gitu ya. Takut sama setan? Iya, soalnya setan ini yang tidak bisa ditengking. Babe, Setan ini yang tidak bisa Hadapi ditengking. aja setannya. Babe, setannya lagi nonton di bawah, inisialnya F. Temannya Rudi Yohanes. Temannya Rudi Yohanes yang inisial F. Lagi Rudi Yohanes juga, Lae, kau moncong, kau terlalu banyak, kau live di tempat kau. Katanya saya memusuhi kau 4 tahun. Kapan aku memusuhi kau 4 tahun? Moncong kau juga, Lae. Shalom Ibu Fadila. Iya, salam. Saya nggak bisa lama-lama. Ini Mae. Aduh, Mae panjang umur. Mae mau ngomong lah. Ya, saya sebentar aja ya, soalnya saya ini lagi di tempat orang, nggak enak lagi rame cari tempat sepi. Jadi begini, masalah apa ini ke Israel?
betul. Ya, Mm-mm. begini, saya kan sempat ke Israel bersama, ya dibantu Babe lah pastinya. Kalau nggak dibantu Babe ya saya belum tentu bisa waktu itu tahun 2023. Nah dari 2022 aku nggak salah Babe ya, Babe udah tawarin. Lagi perang, Iya, lagi perang. dari 2022 Babe udah tawarin. Saya bilang, enggak lah Babe, saya nggak ada uangnya. Saya bantu, Babe bilang begitu. Saya bantu. Akhirnya dibantulah, nggak ada yang mustahil. Diaminin, diimanin, pasti terjadi. Babe ngomong begitu sama istrinya. Ya lihat nantilah Babe, saya ngomong begitu. Akhirnya inisiatif lah Babe. Waktu itu saya berangkat sama Bu Fatima. Nah, waktu itu terkumpul dana berapa Babe ya? Pokoknya kekurangannya 15 juta ya nggak salah. 17 juta kekurangannya. 17 kekurangannya. Terkumpullah uang. Waktu itu berangkat kan harus 45 ya nggak salah. Ya, 50 sekian lah. Pokoknya saya bagi dua, Ibu Fadila sama Fatimah 20. Betul. 25-an ya, 25 juta. Iya, kekurangannya 17. Wah, gimana nih Babe? Kekurangannya saya nggak bisa nutupin ini. Saya bilang begitu sama Babe. Terus coba Bu Fadila ini apa namanya cari donatur sendiri, ngomong begitu. Waduh, saya ini nggak bisa ngomong. Saya jarang minta-minta. Saya ngomong begitu sama Babe. Nah, pucuk dicinta ulang tiba. Ada yang tahu kalau saya mau ke Israel dan nonton di YouTube-nya Babe Lidara bahwa saya masih ada kekurangan uang waktu itu. Nah, si orang ini telepon saya lah. Bu Fadila, kurangnya berapa? Dia tanya. Mau ke Israel kan? Iya Pak, tapi kayaknya tidak jadi. Saya ngomong begitu. Kenapa? Uangnya kurang kah? Iya Pak. Tapi kan itu uang sudah masuk sekian juta. Ya bagaimana lagi? Kalau mau hangus ya hangus lah. Saya ngomong begitu. Terus dia bilang kurangnya berapa? 17 toh. Dia ngomong begitu. Iya Pak. Dia transfer lah ke saya waktu itu puji Tuhannya 20. Bu Fatimah 20. Nah, ya kan? Waduh, saya bilang, Pak ini apa? Sudah, sisanya buat jajan di sana. Ngomong begitu. Saya kasihlah Pak Lidara 17, puji Tuhan Pak. Ini memang sudah saatnya Tuhan mungkin panggil saya untuk ke Israel. Saya ngomong gitu. Akhirnya berangkatlah saya sama Bu Fatimah ke Israel. Jadi waktu itu kami berangkat. Ya berangkatlah, sudah biasa ketemu sama apa namanya rombongan yang lain, netizennya Pak Lidara. Ya nggak ada terjadi apa-apa. Ya sudah berangkat. Waktu itu masih mending loh, yang lain nggak ada kekurangan lah. Kami sama Fatimah cari-cari uang kekurangan. Aduh pusing ini, udahlah batal aja. Nah untuk data waktu itu ya saya seingat saya kita berangkat November Pak Lidara ya. Habis perang, pas pecah perang, bukan habis perang, masih perang. Bukan November, Oktober pecah Oh, perang. Oktober 23, betul. Perang tanggal 7. 7 Oktober kita berangkat tanggal 23 Oktober Iya, betul. dan hanya rombongan kita yang berani masuk ke Israel. Betul. Ratusan Sepi rombongan. Ratusan rombongan seluruh Batal. dunia termasuk Indonesia dibatalkan dan hangus semua uangnya. Hangus semua. Nah, itu setelah siapa waktu itu terjebak di sana, rombongan siapa? Debbie Basir apa siapa? Saya lupa itu sebelumnya. Debbie Basir. Nah, itu. Ya, sebelumnya Debbie Basir udah pulang. Udah pulang. Terus kami berangkat lah. Tadinya kan hampir nyaris nggak berangkat. Ada orang juga yang mundur ya, Babe ya. Iya, sama rombongannya itu Pak Bambang Nursena. Iya, mereka mundur waktu itu karena Enggak, Bambang Nursena berangkat, baru dia pulang, dia masih merasakan kejadian tanggal 7 Oktober, dia pulang, kita berangkat. Iya, betul. Nah, setelah itu kan apa namanya? Biasanya ya yang saya tahu berangkat Oktober waktu itu saya sudah diminta itu bulan-bulan April ya Babe ya. Paspor. Ya. Itu sudah April sudah harus ngumpulin itu. Maret, April tuh. Ya. Ya, Maret, April sudah harus DP masuk. Betul nggak Babe waktu itu? Iya, betul. Ya. Nah, itu data-data kayak apa namanya? Paspor itu sudah harus masuk ke
Travel. karena harus diurus visanya. Karena ngurus visa itu kalau rombongan kan nggak mungkin sebentar. Nah, udah ya saya kasih aja. Nah, sama juga kan saya tadinya Februari ini kan mau diundang penginjilan tuh ke Arab Saudi. Nah, ke Arab Saudi karena ini lagi ada konflik di Arab Saudi mundur, tapi visa sudah keluar. Nah, visa keluar itu kan Desember. Saya disuruh ngumpulin paspor itu dari bulan Mei. Bayangin teman-teman, bulan Mei sudah ngumpulin paspor, ngumpulin biodata semuanya. Nah, itu bulan Mei sudah harus terkumpul. Nah, Desember baru keluar visa. Jadi sebenarnya kalau keluar negeri itu setahu saya loh ya, setahu saya apalagi Timur Tengah, itu biasanya dulu juga umroh pun begitu. Beberapa bulan sebelumnya sudah harus ngumpulin data dulu gitu loh. Jadi kalau dibilang ada apa namanya membocorkan data, itu nggak mungkin lah saya bilang kalau buat saya ya, karena memang Bocorin nggak? prosedurnya begitu. Saya bocorin nggak datanya Bu Fadila? Nggak ada, nggak ada. Itu loh. Terus masalah penggelapan, kalau memang digelapkan tidak akan mungkin berangkat. Karena dulu ada kejadian toh. Siapa ya dulu Babe yang sebelum kita mau berangkat terus Si batal? Jeki Apologet Sembiring, Jeki Sembiring sama Lina Mikana. Wijaya, sama Mikana juga. Mikana juga. Ya. Iya, itu mau berangkat terus nggak jadi karena yang bermasalah travelnya, uangnya nggak masuk kayaknya ya, Babe ya. Saya kurang tahu, pokoknya Iya, ceritanya begitu. ditipu juga. Nah jadi kalau ada Karena penggelapan, travelnya saya kenal, travelnya Iya. juga saya kenal. kan Babe kan memang sudah belasan tahun setahu saya sampai ke Turki sampai kemana-mana yang ngurus kayak begini. Jadi kalau penggelapan itu orangnya nggak mungkin berangkat, itu penggelapan. Kalau orangnya berangkat berarti tidak ada penggelapan, itu loh. Kan saya pernah pengalaman berangkat sama Babe. Satu, sebelumnya pernah pengalaman juga berangkat ke umroh waktu dulu masih jadi kadurun kan gitu. Jadi perjalanan Holy Land apapun bentuknya itu memang sudah harus ngasih data beberapa bulan sebelum berangkat. Nah, DP itu biasanya itu setahu saya 5 bulan sebelum kita mau berangkat. Kecuali yang VVIP itu kalau Ini, kayak Bu, umroh itu bentar, berapa Bu. bulan? 3 bulan sebelumnya. Enggak, saya potong dulu. Waktu Iya. Ibu berangkat, saya minta nggak foto perkawinan Ibu sama Ya, foto gereja Ibu? ngapain? Ya ampun. Dan data saya aman tuh sama Babe Lidara, aman dataku. Ya sampai sekarang nggak ada dibocorin tuh. Itu loh. Jadi kalau ada narasi-narasi yang aneh, saya bisa bersaksi karena saya pun ikut rombongan Babe Lidara waktu itu. Udahlah cukup Babe, jangan aja apologet lagi, repot kita. Enggak. Iya, Itu jangan pelajaran, Babe. Buktinya baru kali ini loh. Babe kena kesandung kan? Tapi, tapi Bu, Udah berapa tahun ini Babe ini? tapi Bu, Kenapa baru sekarang ini kelompok ini nih? Ya. tapi Bu, banyak yang minta tolong, diam-diam, Ya munafik. ke depan jangan diperhatikan juga dengan yang ditolong. Ya ke depan ya lihat Babe, misalnya Iya, ajak banyak saya akses gitu nggak manfaat di apa-apa. TikTok ini. Si Nah, termasuk si Kalau si mereka kontak minta trend. tolong diam-diam, ya Babe diam-diam saja. Iya. Kalau Babe, gitu Babe. Sebentar Ya. Bu Fadila. Sebenarnya Bu Fadila nih sarkas. Sebenarnya uangnya Bu Fadila saya udah gelapin, cuman Bu Fadila bela-belain saya aja. Ya gelap, orang duitnya gak kelihatan, masuknya ke rekening travel ya gelap dong. Saya aja orang transfer itu, Babe orang transfer kan juga gelap. Saya Iya. nggak lihat bentuk uangnya dari Bapak Iya, itu yang transfer jadi gini, orang itu semua transfer ke saya. Kemudian saya yang storekan ke travel. Semua. Itu kan gelap, kan nggak kelihatan duitnya. Nggak kelihatan. bentuknya kayak apa. Bu Apa Fadila duitnya nggak kelihatan, lecet? kan karena saya Iya. gelap kan. Iya, apa duitnya lecet, ya toh? Apa Iya. duitnya koin semua kan gelap, nggak kelihatan. Iya. Koin Bu, 1-2 karung Bu, koin semua. Ya gitulah teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada narasi-narasi yang aneh, saya siap bersaksi karena saya sudah pengalaman. Kalau Babe Lidara kapok sama apologet, jangan sama saya jangan kapok Babe.
Ya, siapa tahu ada yang mau, yang rela Kemarin saya ngomong. bahkan. Kan kemarin Bu kita berangkat ke Turki kan Ibu mau supaya ya kan Ya. mau belajar ke Turki. Cuma waktunya kan mendesak, ada pelayanan. Gitu. Ya, saya pas mau ke Papua. Kita bisa cari lagi. Ya. Gitu. Kemana Bu? Jadi, Ke Papua? saya kan November Desember kemarin di Papua, di tempatnya Bulia. Wah, terlambat saya. Ya, tapi Udah pulang, baru aku tahu juga Bu Fadila ke Timika. saya mungkin dalam tahun ini berangkat lagi Bu ke Timika. Nanti telepon, nanti saya yang jemput di bandara. Wah, mantap. Nah, ini sudah ini nih. Saya sempat ke Nabire, jalan kemana-mana, ke Timika, masuk ke Pomako, Bu, kan ada ini suku-suku Kamoro di situ, terus ke apa namanya distrik-distrik itu ke SP1. Saya tinggal di SP1 waktu itu. Ya. Itu di Oh, belakang jauh. itu, iya di belakang itu kan ada kampung suku Nduga. Nah, saya masuk di situ, Bu. Tinggal sama mereka. Sama orang-orang suku. Ya, Kalau saya bulan lalu 2 bulan lalu ke Filipina. Kita ke di sana banyak. Ternyata Filipina itu jauh lebih ini dari kita ya, ke daerah-daerah sana, ke Zamboanga dan itu ya. Kita juga pelayanan ke sana. Jadi cukuplah yang ngaku pendeta, pelayanan kemana, enggak ini ya. Ya ngakunya pendeta tapi mulutnya seperti perempuan gitu ya. sudahlah, Pak B, sudah jangan diingat-ingat lah. Tua. Enggak, saya ngomong begini. Dan ini coba ya channel-channel sampah saya gelapkan uangnya Fadila. Saya gelapkan uangnya Fatima, saya gelapkan. Dan apa bantuan untuk Atta juga saya gelapkan. Bener nggak Pak Atta? Bu Fadila sempat makan itu lah ikan petrus lah Babe, dapat lah dia. Oh, iya pasti nomor 1 dia, nomor 1. Satu. Yalah, Saya- Bulia berangkat lah Bulia, nanti makan ikan petrus ya Babe ya. Iya. Siapa yang Nih. mau ini saya kasih tahu, siapa yang mau mendonasikan saya, ajak saya ke Israel bareng Babe. Itu bisa kalau belanja dapat diskon sampai 70%. Tanya Babe. Iya, puji Tuhan. Karena saya dia bisa orang bahasa sono. Arab. Iya. Karena dia bahasa Arab. Dia ngomong di sana, asyhadu an la. Ujung-ujungnya bisa bahasa Arab, saya minta diskon, dia bisi-bisi bisa katanya. Iya, bayangin kadang sampai 70% saya didiskon sama mereka. Di Mesir nggak boleh pulang, di Israel nggak boleh pulang, di Mesir dibilang orang Mesir dari mana saya gitu. Modelnya Bu Fadila ini ya model orang Mesir. Kalau mereka yang di sebelah itu modelnya orang apa itu, Bu? Itu modelnya orang neraka, itu setan semua. Model Arab maklum. Saya kira model orang gila. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada narasi-narasi yang aneh ya bisa tanya ke saya, karena sama Pak Atta kami pengalaman sama Babe itu. Ini aja Babe ngajak berangkat lagi Bu Fadila. Waduh, waktunya saya susah. Ini aja saya enggak tahu. Karena kan visa Arab Saudinya sudah keluar. Nah, takutnya kalau Arab Saudi itu kayaknya 1 tahun ya Babe kalau nggak salah ininya berlakunya. Iya. Nah, itu dia tuh. Ya, doakan teman-teman supaya jadi dan saya di sana aman-aman saja. Amin. Iya, visa Eropa sama visa Amerika saya aja udah mau habis, mesti perpanjang lah. Nah, ya kan? Itu takutnya belum berangkat sudah habis itu masa berlaku. Iya. Oke, teman-teman, saya turun dulu ya, soalnya Nanti- ini bisa Gue, dipakai. saya juga. Nanti Iya. kalau di Arab jangan lupa KO ya. Apa tuh? Kencing onta. Astagfirullah.
Alah, di Mesir juga ada. Jadi Ya Babe ya, di Mesir Penasaran juga loh Pak ada. Ben Ada. Nabil ini. Mesir juga ada. Nanti kebanyakan minum kencing unta cium-cium batu pulanya di rumah. Jadi gini, jadi kalau channel-channel sampah nonton ini dan pasti di live kan, ya, pasti nonton, ya. Coba bertanya dululah manusia-manusia yang ada channel sampah itu, tanya sama nenek moyangmu sudah pernah belum ke Israel gitu. Biarinlah. Kalau ada yang tanya, Abu Nas, suruh DM saya aja, tanya saya, ya segitu aja. Karena saya bukan karena Abuna dan keluarga dekat dengan saya, tapi memang pengalaman saya sudah pernah ikut ini travelnya Abuna. Kalau ada rezeki lagi, ada yang mau bayarin saya mau lewat Abuna, oke, ayo. Amin, amin, amin. Ya kan begitu, supaya tidak ada simpang siur narasi yang enggak gitu loh. Iya, Saya cuma betul. ini Iya. meluruskan. Jadi teman-teman, suruh si Metatron, si Kiamat itu tanya langsung sama Bunda Fadila. Jangan beraninya di TikTok, Mereka- ya, framing fitnah. Bu, mereka manusia sebentar. Bu, mereka manusia-manusia biadab mana bisa berhadapan dengan manusia. Mereka bisanya berhadapan Itu dengan lagi. Abuna Yang sudah, binatang. Babe sudah udah Babe. Jangan kan gitu, sarkas aja Bu. Ya, kayak nggak tahu aja. Saya ini kan juga pernah difitnah sama mereka. Kayaknya Sudahlah. gini, Babe. Saya nggak mau terlalu ini. Saya nggak mau Kayaknya, klarifikasi Babe, sama mungkin- biarin. Capek Ya, kita. mungkin tahun ini Babe tawarin mereka-mereka yang benci Babe itu pasti selesai sudah masalah. Saya yakin Bu Lia, saya yakin saya tawarkan mereka nggak punya duit sama sekali. Saya yakin Sponsorin. mereka nggak punya duit, malah mereka nanti ngemis-ngemis di jalanan. Saya malu, nggak mau saya. Siapa tahu mereka sebegitu kejinya fitnah Babe, tahu-taunya pura-pura gengsi gitu, fitnah-fitnah Babe biar Babe sponsorin mereka, bisa jadi kan? Udahlah Babe, udah ya. Ini Udah, case close, Ya. nggak usah lagi. Ya, sudah nggak ada. clear ya. Ya, sudah nggak usah Babe juga Ya, sudah nggak usah semua. klarifikasi. Kita yang penting kita sama-sama tahu, Tuhan tahu yang sebenarnya. Selesai, Amin. nggak usah dibahas lagi. Ke depan Babe fokus aja mengajar, fokus melayani. Di Amin. YouTube aja Babe, di TikTok nih banyak ini. setuju, bagus itu, bagus, yes. Ya udah, jangan diingat-ingat lagi. Kalau kita ingat-ingat fitnahan orang, saya memang nggak kena fitnah, kena juga ada, saya klarifikasi. Bodoh amat. Saya cuma ngomong gini, aku kan artis. Ah gitu. Ah, gitu aja. Iya, saya juga. Gini Bu E. Iya. Kita justru saya bersyukur terus terang, saya bersyukur saya promosi tanpa harus bayar. Nah iya tuh. Nah, itu dia. saya membesarkan nama saya tanpa harus bayar. Banyak channel-channel sampah yang mempromosikan saya. Terima kasih. Ya Tuhan gitu Yesus aja sekarang. memberkati. Ya. Babe fokus aja. Ya, Udah, gimana yang pun ini Babe case harus close. berterima kasih sama mereka ya. Oh iya, saya umumkan di sini. Ya, dengarkan dan direkam. Saya berterima kasih kepada channel-channel sampah yang sudah membesarkan nama saya sampai saat ini. Karena karena subscribe saya naik. Subscriber saya naik, yang tadinya turun naik sekarang. Maka kepanasan mereka. Saya beritahukan, silakan datang malam masuk ke channel saya pengajaran dan pelayanan. Channel saya KH Lirai TV di YouTube. Silakan, kita bisa diskusi di situ, naik ke Komal, naik ke StreamYard. Ya, kita bisa diskusi di situ, enak. Ya, itu ya. Ya. Babe, kalau bisa Ya. yang ini rekam terus share ke YouTube supaya orang-orang di YouTube pun tahu gitu. Iya, betul. Kebenarannya gitu. Ya. Sudah Babe nggak usah banyak klarifikasi lagi, case close. Yang penting Najis. saya sama Pak Atta Najis.
Nah, ini Najis lagi Pak mukolado. Bedi seneng banget kayak begitu. Najis Ya. mukolado, klarifikasi lagi Kan sudah cukup. sudah ada klarifikasi atau ada jawaban dari saya dengan Pak Atta. Sudah case close. Nah, ini sudah selesai, keluar dari sini udah kita fokus pengajaran, fokus pemberitaan informasi-informasi tentang Timur Tengah. Amin. Itu Pak Bro. Amin. Gak Amin. akan ada habisnya kalau kita klarifikasi terus. Iya. Mereka panas, ribut lagi, mending sudah gitu aja. Iya, malah Saya juga mau kasih masukan sama Pak Bombom ya, Pak Bombom ya. Pak Bombom tahu saya tahu Pak Bombom, kita sudah bersahabat lama. Kejadian kayak gini nih Pak Bombom, udah biarin aja mau mereka apa, sudah Pak Bombom harus apa ya, legowo gitu loh, rendah hati. Udah mereka mau ngomong apa sudah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya yakin keluar dari sini mesti banyak yang hujat saya juga, pasti, itu pasti. Tapi bodoh amat buat saya. Saya di sini cuma mau menyampaikan apa yang saya alami bersama Pak Lidara dan bersama Bu Fatima dan rombongan, ya itu aja. Saya kalau ditanya kapok nggak ikut apa rombongannya Pak Lidara, justru saya pengen lagi kalau ada rezeki. Karena apa? Ngurusnya gampang, saya tinggal Amin. berangkat. Amin. Bu Fadila, mana paspornya? Nyoh. Bu Fadila ini nyoh. Di mereka yang urusin, saya tinggal bawa badan Bapak Ibu. Itu loh. Jadi saya nggak ngurusin apa-apa lagi, saya cuma bawa badan, serius. Waktu itu. Nah, jadi kalau saya bilang sudah cukup, ya kita semua minta ampun sama Tuhan, karena kita juga nggak luput dari dosa toh. Sudah selesai, sudah jangan diperbesar lagi buat Babe. Next, udah tahu model begini, ya pilih-pilih orang lah, mau diajak berangkat, mau dibantu untuk ke Israel, ke Turki, ya pilih-pilih orang. Amin. Itu Babe. Amin. Ya, Gila saya Babe, kita pernah ketemu tapi saya nggak pernah nusuk Babe di belakang loh. betul. Tapi sama saya nggak mau ketemu Bu Lia. Nanti kalau saya ke Timika, saya pasti ini DM Bu Lia, pasti itu. Dalam tahun ini Bu Lia, saya akan ke sana lagi. Siap, mungkin, siap. ya perjalanannya lebih banyak lagi ke Nabire, ke Wamena, itu sudah di ini. Gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman, sudah tidak ada prasangka-prasangka lagi sama Babe ya, sudah. Jadi Selesai. ya. Dan tidak ada kaitannya juga sama Pak Bombom travel itu Oh ya. nggak ada, Babe juga Pak sudah Bombom aja nggak kenal sama travelnya. Mana dia kenal Pak Bombom? Bu Fadila, dia mana ngurusin travel, dia ngurusin perutnya Nah, ya. dia badannya aja berat, gimana mau ngurusin travel? Mana aja ceritanya, gitu loh. Jadi Pak Bombom, aduh, Pak Bombom berdiri aja sulit mau ngurusin travel. Sorry loh Pak Bombom. Pak Bombom nggak kenal sama travelnya pun tidak kenal sama Pak Bombom. Nah, Pak Lidara ini ngurusin begitu jauh sebelum kenal dengan kita-kita ini. Sudah belasan tahun. Itu menurut cerita yang punya travel ini. Jadi Pak Lidara ini sudah dipercayakan dari dulu sama travel ini gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang menggelapkan duit gitu ya, satu, tidak mungkin peserta berangkat. Kedua, travelnya tidak akan mungkin pakai Pak Lidara lagi. Orang tahun ini sudah mau berangkat lagi, artinya masih dipercayakan kan begitu gitu. Halo. Jangan bilang tidak bisa berdiri, awas saya jangan mengutuk ya. Oh Awas, jangan ya. Pak Bombom, mohon maaf Pak Bombom. Ada yang kasihkan paus kah? Saya mau joget Oh dulu. tolong. mulai Pak Bombom, sorry Pak Bombom, canda Pak Bombom ya. Jangan marah-marah Pak Bombom. Oke. Sekarang sudah selesai itu. Sekarang ke pengajaran. Yesus punya Tuhan. Saya turun dulu. Ya. Babe ya teman-teman Ya. semuanya, Tuhan berkati karena masih Ya. ada yang mau dilayani. Amin. Ya. Ya. Salam Ya, semuanya. Ya. Jadi Ya, kalau bagus Yesus ini, Babe. Kalau Ya. menurut Babe itu Yesus punya Tuhan itu bagaimana? Mungkin enggak. Babe boleh jelaskan. Gini, karena kalau yang mengatakan Yesus punya Tuhan berarti kurang waras. Saya mau debat sama Pak Bombom soalnya. Ya, karena Pak Bombom bilang Yesus punya Tuhan. Saya mau debat, nggak apa-apa, gua nggak takut. Kalau Yesus punya Tuhan, itu berarti otaknya begini.
Karena di dalam Alkitab, saya pernah diskusi dengan kadrun penyembah batu. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Terus yang dia pakai ayat andalannya adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 30. Di situ dikatakan hamba. Terus murid-murid juga hamba. Di dalam Alkitab kita ditulis hamba, tetapi di Alkitab di manuskrip ya Septuaginta dan manuskrip dari Alkitab Yunani itu hamba betul di terjemahannya, tetapi hamba di situ untuk Yesus khusus di Kisah Para Rasul 24 ayat 7 itu pais. Hambanya pais, ton paida. Dia hamba yang adalah anak. Itu dalam kaidah bahasa Yunani. Sedangkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 30 itu murid-murid juga disebut hamba, sama. Tetapi bahasa Yunaninya doulos. Kalau pais itu adalah child, servant, pelayan, boy. Bahasa aslinya pais itu, maka Yesus di situ hamba di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan hamba, tetapi aslinya itu pais. Ya, pais itu di dalam strong Greek-nya, pemahaman Yunani, pais itu child, anak, boy, band, servant, pelayan. Iya, pelayan bisa disebut hamba, bisa. Tetapi yang dikenakan kepada murid-muridnya di Para Rasul 4 ayat 30 itu doulos. Doulos itu budak, tidak pernah jadi anak. Doulos itu yang harus dipegang. Maka disitulah mereka bilang Yesus hamba, hambamu yang kudus, yang kau urapi. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Lihat bahasa aslinya. Di situ pais. Saya mau mengibaratkan begini. Saya mau menganalogikan begini. Yesus yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, dia emas murni. Ya, ini analogi ya, analogi. Emas murni. Ketika sang logos itu, sang emas murni itu turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Manusia ini saya ibaratkan tembaga. Ketika emas murni ini turun ke dunia logos, Yohanes 1 ayat 1, NRK en hologos, turun, inkarnasi menjadi tembaga. Filipi 2, dia mengosongkan diri dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan diri, dia menjadi tembaga. Ini yang diibaratkan emas ini dilapis dengan tembaga. Saya tanya, dia tembaga atau emas? Dia tetap emas murni. Iya, dia tetap emas, Bang. Iya, walaupun dia memakai balutan tembaga, menjadi tembaga. Dia mengosongkan diri, keemasan mulia, kemuliaannya dia kosongkan. Dia menjadi tembaga, sama dengan manusia, kita tembaga. Tetapi dia emas atau bukan? Dia tetap emas. Maka ketika dia naik ke surga, ketika dia bangkit ke surga, tembaga ini dia lepaskan. Yang naik ke surga tembaga atau emas? Tetap emas murni yang naik. Emas, ya. Emas murni itu yang naik ke surga. Tembaga itu sudah dilepaskan. Maka dia tetap Allah. Itu pemahaman saya. Mau berbeda silakan. Ya, tetapi yang saya baca ya, saya mau bertanya lagi. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa dari sisi kemanusiaan Yesus itu punya Tuhan? Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa
keilahian Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Mohon penjelasan dari Babe. Enggak. Nah, mengenai punya Tuhan, kan kaidah bahasa Tuhan ini kan sudah sering kali dijelaskan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu kan Tuan. Adon. Dalam bahasa Ibrani itu Adon atau Adonai padanannya. Daud disebut Tuhan enggak? Adon enggak? Daud disebut Adon. Ya. Adon itu penguasa. Apakah Allah yang emas murni itu adalah Tuhan? Dia Allah. Allah itu yang diagungkan. Ya, dia adalah kemuliaan itu. Dia adalah Allah sang pencipta. Tetapi dia bisa jadi Tuhan? Bisa. Maka dia turun ke dunia menjadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia punya Tuhan, dalam arti Tuhan di sini adalah Bapa. Maka ketika di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa, ya, berdoa. Tapi berdoa dalam kata arti doa, doa Yesus dengan kita berbeda. Kalau kita doa, kita memohon. Betul apa betul? Kita manusia berdoa itu memohon. Meminta belas kasihan, ya kan, kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, berkati saya. Yesus berdoa bukan berdoa memohon, tetapi dia berkomunikasi dengan Bapa yang adalah Roh. Dia adalah Roh, maka dia berkomunikasi, maka disebut doa di Getsemani. Dan dia harus menyuarakan itu. Kalau Yesus berdoa dalam hati, dalam rohnya, apa murid-muridnya dengar nggak kira-kira? Maka Yesus harus mengucapkan itu, Bapa, jika boleh, cawan ini berlalu. Dia sedang berkomunikasi. Itu disebut doa. Bukan berdoa seperti kita. Bapa, Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, Tuhan Yesus jaga saya dalam tidur saya, Tuhan Yesus berkati. Nggak pernah Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Tuhan Yesus selalu berkomunikasi karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nggak ada punya Tuhan. Alkitab nggak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu saja. Baik Bang, ada satu pertanyaan lagi. Nah di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kata utusan ini menurut Abang ini gimana Bang? Ya utusan, Yesus utusan. 100% Yesus utusan. Tetapi utusan dari surga. Sekarang saya tanya, di dalam pemahaman yang mengatakan utusan, apa sih utusan itu? Itu dulu. Apa menurut di Bapak? Utusan itu apa? Mereka menganggap bahwa, kadang-kala mereka menganggap bahwa Yesus ini cuma utusan. Iya. Karena sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Makanya sering kita menjelaskan bahwa menurut Lukas 2 ayat 11, sejak lahir itu Yesus sudah Tuhan. Tetapi mereka membawakan ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya mereka sering mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, Bang, begitu. Iya, betul. Itu kadrun penyembah batu begitu. Yesus cuma utusan. Iya, utusan mana? Karena di dalam mereka, dalam otak mereka utusan itu adalah saya. Seperti saya mengutus anak saya, beliin saya itu ketoprak. Saya utus, kamu beli. Ada manusianya. Tetapi Yesus utusan, apakah Yesus ketika diutus sebagai logos ada wujudnya? Nggak ada. Maka dia diutus ke dunia, Yohanes 1 ayat 1, sebagai yang roh, yang batin, yang tidak terlihat, kemudian diperanakan oleh Maria, lahir menjadi manusia, baru terlihat. Yang dikatakan utusan yaitu logos itu yang diutus turun ke dunia. Itu yang disebut utusan.
Dan ketika Yesus sudah menjadi manusia, apakah dia masih tetap utusan? Dia utusan dalam halnya Logos itu yang menjadi manusia. Bukan Yesus Tantang Nora Aritonang naik menjadi Nora. utusan, gitu loh. Ya, jadi saya mau katakan bahwa Yesus hamba, ya hamba, tetapi dalam konteks hamba adalah pelayan setia, ya, pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi dia hamba, dia adalah pais ton paida, dia adalah anak itu sendiri yang melayani bapaknya sebagai pelayan setia sampai mati di kayu salib. Kalau kita doulos, budak yang hanya disuruh-suruh, lain pais dengan doulos. Yesus menjadi doulos, ya. Di dalam Filipi 2 itu dikatakan bahasa aslinya menjadi doulos, ya. Iya, karena apa? Karena dia harus mengosongkan emas tadi yang saya katakan. Kemurnian emas itu harus dia kosongkan dulu. Dia harus menjadi tembaga, menjadi doulos. Tetapi dia bukan doulos sebagai budak, tetapi dia doulos sebagai pelayan sejati. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk menjadi doulos. Doulos yang adalah apa? Doulos yang adalah anak itu sendiri. Itu yang harus kita pelajari, harus kita tahu. Gitu ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Silakan. Baik Bang. Satu pertanyaan lagi nih, nanti teman-teman lain berikutnya nanti. Pada umur 8 hari, Yesus diserahkan kepada Tuhan untuk disunat. Apakah di sini berarti ada 2 Tuhan di sini, Bang? Menurut Bang Lidara, silakan. Ya, halo Bang. Temuil. Ya, Yesus sebagai manusia, kemanusiaannya yang adalah orang Yahudi harus melaksanakan brit milah namanya. Brit milah itu adalah dikerat kulit katannya. Dikerat kulit katannya, bukan dipotong. Bukan seperti kadrun penyembah batu, dipotong ujungnya dibuang jadi dompet, bukan. Orang Yahudi dikerat. Dikerat itu kalau kita ujungnya ini itu ditoreh di samping, baru dibuka, dilipat. Nggak ada yang dibuang. Kerat sama potong berbeda atau tidak? Bang, dipotong itu dipotong habis. Kalau dikerat mungkin cuma digores, Bang. Iya, dipotong itu berarti ada yang terpotong dan ada yang terbuang. Tetapi Yesus orang Yahudi dikerat. Dikerat itu kalau kita ada yang suka mengupas singkong nggak? Suka kupas singkong nggak? Ubi kayu, betatas itu. Kupasnya dipotong atau dipotong-potong kemudian dikerat nggak kulitnya baru dikupas? Dikerat dulu baru dikupas. Dikerat baru dikupas semuanya. Seperti itulah. Maka Yesus umur 8 hari harus dibrit milah. Brit milah itu artinya dikerat kulit katannya. Umur 8 hari. Dia diserahkan kepada Tuhan. Iya, artinya Tuhan di sini diserahkan kepada Bapa. Karena di dalam perjanjian baru kita tidak akan bertemu dengan kata Yod, Hei, Vav, Hei. Tetragrammaton itu. Yang ada kata Tuhan. Di perjanjian lama kita akan ketemu terus Tuhan Allah, huruf besar semua. Betul apa betul? Coba baca. Betul. Huruf besar semua kan? Itu menunjukkan kepada Bapa. Yod He Vav He itu. Maka di perjanjian baru itu menjadi Tuhan saja. Tuhan huruf besar semua atau Tuhan
huruf T-nya huruf besar. Itu merujuk kepada Bapa. Bukan ada Tuhan lain. Diserahkan kepada Bapa. Sebagai bayi berumur 8 tahun yang harus mengikuti kewajiban yang tertulis 8 hari bang, 8 hari bukan 8 tahun bang. 8 hari, sorry, salah kan. 8 hari harus mengikuti 613 misfot hukum Taurat. Salah satunya adalah Brit Milah. Itu ya. Itulah yang harus dilaksanakan, termasuk Yesus. Artinya Yesus ketika disunatkan, ya, dia disunatkan dalam keadaannya sebagai manusia, tembaga itu, bukan dalam keadaannya sebagai emas murni itu. Gitu loh. Bang, artinya di sini kata diserahkan kepada Tuhan ini, Tuhan yang merujuk ke Allah Bapa itu bang ya. Iya, kepada Jadi Bapa. di sini bukan berarti ada 2 Tuhan. Bukan, nggak ada. Ya Yesus itu Tuhan itu sendiri, Tuhan itu sendiri, Adon itu sendiri, Kurios itu sendiri, Kurios itu sendiri, atau Adon. Ya, sesuai 1 Korintus 8 ayat 6 ya bang. Iya, tepat. Iya baik, makasih bang. Yang lain mungkin mau bertanya lagi silakan. Nah, silakan. Makasih banyak sekali bang. Harus dibedakan di dalam perjanjian lama yang kita temui kata Elohim, kata Eloah, kata Yod He Vav He. Di perjanjian baru nggak akan ketemu lagi kata ini. Tetapi menurut kaidah Yunani, yaitu Adon atau Adonai atau Hashem atau Sem Hameforas, itu menjadi Kurios. Dan Bapa itu, ya, Yod He Vav He itu menjadi Allah atau Bapa di dalam perjanjian baru. Itu kaidah penulisan daripada Alkitab. Maka di dalam terjemahan kita perhatikan perbedaannya. Di dalam perjanjian lama kita akan ketemu terus Tuhan Allah, huruf besar semua, kapital semua, ya, ketemu itu semua, ya, atau Allahnya huruf besar semua. Kalau di perjanjian baru nggak ketemu lagi itu. Karena apa? Karena kaidah penterjemahan Alkitab kita harus menyelaraskan. Harus sama perjanjian lama dengan perjanjian baru penyebutannya. Kalau tidak, kacau. Coba kalau kita pakai bahasa aslinya, contoh. Tetap pakai bahasa asal Yahweh. Apa Yod He Vav He, sorry. Yod He Vav He. Yod He Vav He itu tidak boleh dibunyikan. Tidak boleh dibunyikan dengan alasan apapun. Yod He Vav He itu tetap harus terbaca Yod He Vav He. Dan orang Ibrani hanya berani menyebut Adonai atau Hashem atau Shem Hameforas. Nama itu. Tidak boleh ditambahkan huruf apapun di antara konsonan tetragrammaton itu. Yod He Vav He tidak boleh dikasih jadi A sama E jadi Yahweh, nggak boleh. Menurut kaidah Ibrani tidak boleh dikasih A atau itu jadi Yahwah, nggak boleh. Ya, dan itu kalau dipakai asli kita taruh di situ perjanjian lama Adonai Yod He Vav He, terus di perjanjian baru Theos, Kurios Theos. Kira-kira yang baca mabok nggak? Ini dari mana lagi nih? Kurios Theos. Kok di sana perjanjian lama itu, ya, Adonai Yod He Vav He. Kok di perjanjian baru jadi